Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan dalam beberapa minggu terakhir, ini bukan daily ya, ini adalah chart weekly, cryptocurrency market rally ya, atau kalau mau dibilang ngepam, masuk ngepam sih ya, karena kalau kita di sini seminggu Bitcoin ngepam 22,08%, lalu di Maret awal itu 9,32% dan seterusnya ya. Nah, buat lo ngikutin DCWT minimal 3 minggu ke belakang, bisa ngeliat bahwa setup futures jadi lumayan susah ya. Kenapa? Ya, kita lihat sendiri di sini ya. Setup futures kemarin itu kayak begini nih ya, retest 1, retest 2 ya, ini jadi suatu, bukan retest, tapi ini jadi suatu struktur, belum apa-apa jebol ya. Mau setup sekali dapat, oke dapat. Udahnya besoknya tembus lagi. Nah, jadi untuk setup posisi futures bisa sih kalau dipaksain, tapi kadang-kadang membuat risk reward ratio-nya jadi kurang oke ya. Kalau kita lihat sini ada Ethereum juga jebol ya. Di sini baru terbentuk struktur ya, baru setup udah jebol lagi. Lalu Solana juga mirip-mirip ya. Di sini baru jadi support, udah rally lagi. Target TP-nya masih belum terlalu terlihat. Karena kenapa? Ya semuanya cenderung bullish ya. Karena lagi-lagi Bitcoin ini secara korelasinya masih sangat-sangat besar dengan altcoins ya. Nggak sama persis, tapi korelasinya cenderung Bitcoin naik, altcoins naik. Ya, tinggal pertanyaannya siapa yang lebih mendominasi. Kalau Bitcoin dominasi lagi turun, artinya alt yang mendominasi. Secara persentase lebih profitable. Kalau kebalikannya, ya otomatis Bitcoin lebih profitable. Tapi intinya lagi-lagi korelasinya adalah korelasi yang positif. In general, Bitcoin naik, altcoins naik. Nah, pertanyaannya kalau kayak gitu, apalagi kayak BNB nih, ini yang paling contoh berdosanya ya. Kena MA20, bam, naik ke atas langsung. Udah gitu berapa hari nggak ada setup lagi posisi futures. Nah, kuncinya apa ya? Atau yang menjadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kita bisa pertimbangkan untuk trade di asset class lain ya. Nah, di mana kita bisa pertimbangkan di Basit FX atau yang mungkin lebih sering didengarnya adalah Simple FX. Nah, seperti apa itu Simple FX? Kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Oke, nah jadi Simple FX ini masuknya adalah ke suatu trading platform ya, di mana dia ini sudah selama 8 tahun lebih di dalam bidang trading markets ya, dan dia ini very diverse ya, mulai dari crypto, forex, commodities, dan berbagai macam aset class lain. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa aduh gua cobain buka posisi futures kok nggak dapet ya, nah lo bisa pertimbangkan untuk coba di aset class lain lewat Simple FX. Jadi Simple FX ini sendiri sudah ada sejak 2014 ya. Mungkin beberapa lu yang apalagi ini cycle pertama mungkin 2014 tuh mungkin lu masih di bawah dari umur 10 tahun. Nggak tahu ya, mungkin ya. Karena nggak kerasa juga ya, memang waktu cepet juga ya. Kalau kita lihat di sini, si Simple FX ini pernah memenangkan The Best Trading Platform di 2022, 2018, dan 2017. Dan dia pernah beberapa kali memenangkan the title of Best Broker karena ya mereka mementingkan sekali security dari assets para penggunanya ya. Nah, kalau kita di sini mereka ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mereka Lightning Network Payments. Ada juga lebih 50 payment methods termasuk cryptocurrency. Nah, ini yang membuat dia jadi nggak cuma sekedar broker ya, karena dia menerima pembayaran dengan cryptocurrency juga. Lalu juga ada native iOS dan Android apps, dan juga menggunakan web trader since 2015 ya. Ini juga bahkan di awarded at industries events. Dan yang paling mungkin buat orang-orang yang paling suka trading futures, ini leverage-nya bisa sampai 1000x ya. Jadi buat yang ngerasa aduh futures nggak kayak di broker nih, broker kan bisa sampai 1000. Nah, di sini bisa ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Dan yang keren juga dari Simple FX ini, mereka menggaranti maximum security untuk user funds karena mereka mendedicate high security solutions untuk membuat dana kita aman. Seperti contohnya ada di sini ada encryption standard untuk protect semua data transfers, menggunakan juga two factor authentication system dan seterusnya ya.
Nah, sekarang pertanyaannya ya, pertanyaannya ini dia ada apa aja ya, dia punya pair apa aja. Kalau kita di sini ada banyak banget ya. Ada kripto, kripto juga ada banyak ya pairnya. Lalu ada forex, ada juga indices atau indeks ya, indeks-indeks seperti ada S&P 500, ada juga Nikkei dan seterusnya. Dan juga ada commodities. Nah, mereka bahkan memisahkan commodities dengan precious metals. Biasanya ini sering digabungin ya karena mungkin pairnya nggak terlalu banyak. Tapi di sini karena saking banyaknya mereka pisahkan commodities dengan precious metals ya. Dan juga ada equities ini lengkap ya dari US, saham-saham US, saham-saham Inggris, saham-saham Jerman, bahkan sampai saham Prancis yang mungkin kita nggak pernah dengar juga ada di sini. Lalu ada juga saham Jepang ya, ada Nintendo, lalu ada juga ini SE apa nih? SE apa ya? SE apa ya? I don't know ya. Dan beberapa lagi yang lain ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan satu platform yang lo bisa trade nyari semua pair-pair yang besar ya, boleh pertimbangkan di SimpleFX ya. Nah, untuk contoh hari ini kita ambil satu pair yang mungkin kita sering bahas di DCWT, tetapi kita nggak bisa trading kan ya. Nah, tetapi karena di sini SimpleFX ini bentuknya adalah broker, jadi dia kan bentuknya derivatives ya. Ini bukan spot ya, ini derivatives. Nah, maka dari itu ya tentunya kita bisa pakai berbagai macam apa namanya ya lagi-lagi ya derivatif dari pair-pair tertentu yang kita biasa tidak bisa dapatkan kalau kita trade di exchanger kripto ya, yaitu adalah indeks dolar. Dan kebetulan indeks dolar ini secara fundamentalnya ya cenderung lagi bearish ya, karena kita tahu bahwa si Jerome Powell ini semakin tertekan untuk mulai melakukan QE, atau ya jangan ngomong QE dulu deh, prematur ya. Mungkin lebih tepatnya sekarang adalah mulai untuk minimal menurunkan interest rate ya. Nah, apabila itu terjadi, indeks dolar akan cenderung melemah ya. Nah, buat lo yang sudah sering lihat chart ini di DCWT, kemungkinan besar udah pernah dengar juga ada beberapa setup sebenarnya. Tapi biasanya kan kita nggak pikirin buat di trade kan. Nah, di sini karena memang sistemnya adalah ya broker, kita bisa trade US Dollars Index ya. Dan di sini bentuknya futures. Oke, cara bukanya seperti apa? Gampang banget, kita tinggal klik new order dan kita tinggal bisa pakai market atau pending. Nah, pending ini kalau bahasa di exchangernya itu limit ya. Nah, kalau gua pribadi tahunya pending dulu karena memang dulunya tuh trader ya, forex, commodities dan lain-lain ya. Nah, baru akhirnya pelan-pelan pindah full time ke kripto dan ternyata lebih nyaman di kripto ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk setupnya adalah yang paling dekat MA50 ya. Struktur support mulai terbentuk karena dia itu oversold ya, oversold di tanggal 8 sampai tanggal 11 Maret ya, karena ini lagi weekend ya. Nah, dia mulai bounce dan sekarang dia akan mulai retest ke resisten terdekat. For now yang terdekat adalah MA50. Tetapi ini bisa saja setupnya kita ganti kalau sampai sudah mulai terjadi death cross antara MA20 dengan 50. Tapi for now kita limitnya adalah di MA50 dulu yang ada di angka 103,34 ya. Nah, ini untuk ambil contoh aja ya. Sebenarnya lebih bagusnya sih kalau seperti ini ya. Lebih bagusnya itu kalau dia sudah ada ini dulu, sudah ada retest 1, retest 2. Tapi karena lagi-lagi untuk contoh, kita bisa pasang aja langsung. Kita pasang new order di sini, kita pending kontraknya ya, tergantung lo ya, bisa masing-masing tinggal di ini dipilih sesuai dengan resiko masing-masing ya. Kita bisa kita kan di sini available-nya 436, anggaplah ya kita kasih 0,05 ya. Ini harusnya tuh standard contract, berarti satu lot itu sama dengan 100.000 USD ya. Jadi di adjust ya, jangan sampai asal ya. Nah, price-nya di sini kita pending ordernya itu di angka berapa nih? Di angka 103,35 deh ya, biar lebih secure sedikit ya. Berarti kita pasang di sini 103, ini di 35 ya. Oke. Di 35 seperti ini. Udah gitu kita tinggal bisa pasang juga TP dan SL. Nah, TP-nya di mana? TP-nya di 102,64. Kita bisa pasang di sini 102,64 ya, 64.
Nah, kita di sini bentuknya pending order, tentunya kita sell ya. Nah, kalau seperti ini, sebentar, ini kan price-nya di sini, yes. Kita tinggal, sebentar, ini si take profit-nya salah. Kita pasang di 102,64 ya. Janganlah kita naikin sedikit lah, 65 biar sedikit lebih konservatif ya. Stop loss juga bisa dipasang. Mungkin stop lossnya kita bisa pasang di EMA 200. EMA 200 itu di angka 100 sebentar, 103, 49. Yes ya. Nah, kurang lebih seperti ini setupnya. Sekali lagi bisa market dan pending karena kita pengen sampai dia retest ke EMA 50, kita bisa submit ya. Kita submit saja dan sudah langsung keluar ya. Nah, jadi kalau sampai dia kena di EMA 50, dia akan otomatis kebuka sell limitnya atau kita nge-short kasarnya ya. Kita nge-short target TP kita di 102,64 which is itu adalah suatu struktur support baru yang terbentuk di tanggal 8 dan 11 Maret kemarin. Dan SL-nya adalah MA200. Nah, di sini kayaknya bisa kita ini ya, kita bisa edit juga di sini. SL-nya ini bisa misalkan kita pengen ubah atau cancel order bisa ya. Wah, ini apa namanya, setupnya enak juga. Dan jujurnya ini satu hal yang gue kangen dari ini ya, sistem brokerage di mana mereka ini ada visualnya nih. Kita TP-nya di mana, kita SL-nya di mana gitu. Nah, mungkin para exchanger untuk futures position juga boleh nih dipertimbangkan untuk mirip punya gambaran visual seperti ini ya. Ini kurang lebih untuk si ordernya. Nah, kalau misalkan kita ada pending, otomatis kebukanya di sini ya, ada pending order. Kalau kita close di sini, kalau sudah tertutup, dan untuk open adalah saat kita membuka order yang sedang terbuka langsung ya, atau antara sudah kena si pendingnya atau kita buka secara market. Ini untuk contoh setup di sini ya. Bang, kalau mau secara marketnya gimana? Ya literally gampang banget, sama aja kayak tadi. Cuma perbedaannya kita tinggal klik misalkan di sini ya. Ini untuk contoh aja ya. Nanti kita langsung tutup lagi posisinya. Atau ya kita biarkan sebentar lah ya. Kita open chart. Nah, untuk Cardano misalkan kita mau inilah ya. Ini anggap misalkan udah retest 1, retest 2 gitu ya. Kita pengen sell misalkan. Nah, kita bisa new order. Kita bisa langsung ke market. Kita tinggal putuskan berapa lotnya. Untuk contoh 0,01 saja. Kita langsung market dengan target TP misalkan di MA20, berarti di 0,70 aja deh. Gua naikin sedikit ya. 0,70 seperti ini ya. Nah, di harga market sini kita bentuknya sell ya. Ini harus di ini lagi. Nah, 0,70. Sip. Kita buka posisi langsung di sini ya, di harga market sekarang kita submit dan langsung kebuka posisinya ya. Oke. Nah, ini sudah ada open position. Ini artinya sudah dalam keadaan floating ya. Ini lagi-lagi untuk contoh saja. Lebih bagusnya sih kalau sudah dari tes 1, tes 2. Tapi ini lagi-lagi untuk memperlihatkan cara pemakaiannya saja. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si Simple FX atau Basic FX ini. Lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, ini bisa menjadi suatu platform yang cocok untuk lu yang ngerasain bahwa aduh beberapa hari ini atau beberapa minggu terakhir cenderung sulit untuk mendapatkan setup futures ya. Ini bukan spot. Lagi-lagi gue tekankan ini bukan spot, ini futures. Jadi buat para trader futures yang mungkin merasa sedikit terkotaki gitu ya. Bukan terkotaki, aneh banget ya, bukan terkotaki. Tapi terlimit ya oleh market yang memang sedang cenderung ranging ke atas. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk cari di berbagai macam aset class lain ya. Karena yang lain nggak semuanya itu sedang bullish. Kayak kita ambil contoh yang mulai koreksi tuh, seingat gua equities US itu ada Nvidia ya. Nvidia kayaknya di favorites sih. Nvidia mana Nvidia ya. Nah, ini dia Nvidia itu kemarin kan lagi abis ngepam gila-gilaan dan sekarang tuh mulai ada sedikit koreksi ya. Ini gue sedikit charting juga tadi. Nah, ini mungkin bisa jadi setup juga buat lo. Misalkan dia kalau retest lagi ke sini, retest 1, retest 2, nah bisa pertimbangkan nge-short di angka 949,99. Lagi-lagi caranya sama ya, tinggal kita buka new order, kita bisa pending ya. Dan pastikan ini untuk si shares dan seterusnya bisa disesuaikan ya dengan dengan
risk management lu masing-masing ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan juga di sini ada trade calculator ya buat lo yang pengen memastikan bahwa leverage-nya itu bukan leverage tapi kita nggak akan kebobolan nih. Nah, kita bisa perhatikan apa yang mau kita tradingkan, shares-nya berapa. Jadi kita bisa tahu dulu nih resiko kita seperti apa, kita kena margin call di mana dan seterusnya. Jadi ini cukup enak sih buat kita yang mungkin masih belum hafal lah gimana sih cara untuk ngitung resiko dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya mereka juga pakai trading view di sini. Jadi buat elu yang mungkin kebiasaan udah kayak gue nih, gue udah biasa pakai trading view. Kalau pakai chart langsung dari exchangernya tuh suka bingung sendiri. Atau gini deh, lu ke MetaTrader juga udah pusing. Nah, udah biasa pakai trading view, tenang. Sekarang broker-broker sudah mulai bergeser juga, mulai menggunakan trading view ya, which is good. Jadi kita sudah terbiasa dengan setupnya ya. Oke. Jadi overall seperti itu untuk ini karena menggunakan trading view ya, jadi otomatis untuk indikator semua kita tinggal bisa pakai aja. Misalkan lu pengen pakai RSI, tinggal klik RSI di sini, boom langsung keluar. Nah, untungnya pakai di sini adalah lu bisa kayaknya Infinity ya. Coba kita masukin lagi MACD ya. Bisa lagi. Wah, jadi enak juga nih buat lo yang mungkin ngerasa, gue pakai trading view nggak mau bayar nih ya. Kayak gue juga kadang-kadang malas sih bayar ya. Nah, maka dari itu kalau lo pengen free si ininya chartingnya dengan infinite amount of indicators, bisa menggunakan langsung si Simple FX ya. Dan juga di sini akan ada welcome bonus sebesar 2.500 USD ya, dimana di situ kita bisa pakai untuk menjadi ekstra ekstra margin ya, supaya kita bisa lebih aman posisinya, dan juga tentunya itu bisa kita pakai untuk bisa lebih profit dalam sini ya. Nah, pertanyaannya itu bisa di WD atau enggak ya. Kalau langsung di WD 2.500 ya Simple FX-nya bangkrut kalau gitu caranya ya. Itu bisa dipakai untuk trade ya. Nah, hasil trade-nya kalau sudah profit kita bisa kita bisa WD gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan yang keren juga dari di sini tuh kita bisa bisa menggunakan demo account. Kayak gue pribadi hari ini menggunakan demo account. Jadi buat lu yang mungkin transisi nih, biasanya trading futures ya di exchanger, pengen cobain di broker, nah bisa coba masuk pakai di Simple FX. Kalian bisa buka demo accounts ya. Nah, jadi bisa kayak gitu. Dan juga buat lu yang pengen dapat ada extra kickback 5%, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Lagi-lagi itu bentuknya semua bukan paksaan ya. Jadi buat lo yang pengen dukung bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan juga lagi-lagi ini bisa menjadi satu cara untuk kita bisa trade futures di berbagai macam aset kelas lain ya, tidak harus terkokong di cryptocurrency market saja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk Simple FX. Sekali lagi buat lo yang ingin pakai Simple FX, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.